Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai alge merah atau biasa dikenal dengan rhodophyta. Anggota kelompok kami sendiri yang pertama yakni Alza Adia Fatahsya dengan NPM 192154036, yang kedua ada Media Vivariarti 192154037, yang ketiga ada saya sendiri Samratul Qulub 192154049, dan yang keempat Aulia Khairunisa dengan NPM 192154052. Selanjutnya mengenai materi presentasi, yang pertama yakni klasifikasi dan penggolongan alge merah, yang kedua karakteristik umum dan khusus alge merah, yang ketiga siklus hidup dari alge merah, yang keempat perincian famili dan contoh spesies, yang kelima kepentingan dan manfaat alge merah bagi manusia dan ekologis, dan yang terakhir keenam mengenai perkembangan penelitian terkini dari alge merah. Selanjutnya mengenai klasifikasi penggolongan alge merah dan karakteristik umum dan khusus alge merah akan dijelaskan oleh Aulia Khairunisa. Kepada Aulia Khairunisa disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aulia Khairunisa, NPM 192154052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik serta klasifikasi dari rhodophyta. Sebelum mengenai karakteristik dari rhodophyta, kita perlu mengenali apa itu rhodophyta. Rhodophyta atau yang biasa disebut alga merah itu sejenis tumbuhan berfilamen yang disebabkan oleh pigmen phycoerythrin. Nah, phycoerythrin ini adalah pigmen warna merah yang menyebabkan alga ini berwarna merah. Tetapi dengan berwarna merahnya rhodophyta itu tidak menutup kemungkinan untuk rhodophyta berfotosintesis, karena di dalam rhodophyta sendiri terdapat klorofil meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Lalu selain klorofil itu ada juga pigmen lain, yakni xanthofil serta karoten dalam sebuah alga merah. Rhodophyta sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata rhodos yang artinya merah, dan sekitar 6.500 sampai 10.000 spesies dari alga merah sudah ditemukan, dan sebagian besar itu hidup di laut meskipun ada beberapa yang hidup di air tawar. Selanjutnya adalah karakteristik umum dari rhodophyta. Karakteristik umum rhodophyta yang pertama adalah termasuk eukariotik dan multiseluler. Yang kedua, kebanyakan alga merah tumbuh menempel pada batu atau substrat lain. Yang ketiga, berbentuk lembaran. Yang keempat, reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual, di mana seksual melalui penggabungan sperma dan ovum, dan aseksual itu dengan cara membentuk spora. Yang kelima, tidak memiliki flagela. Yang keenam, memiliki siklus hidup bifasik dan trifasik. Yang ketujuh, karena rhodophyta memiliki klorofil, maka rhodophyta dikategorikan bersifat autotrof. Selanjutnya, ada karakteristik khusus. Di sini saya merangkum 3 karakteristik. Yang pertama, memiliki cadangan makanan berupa pati fluoridean, di mana pati ini adalah sejenis polisakarida yang letaknya tersebar bebas di sitoplasma alga merah. Yang kedua, panjang dari alga merah bisa mencapai 1 meter, dan yang ketiga, memiliki phycoerythrin sebagai pigmen warna utama. Bahasan selanjutnya adalah mengenai klasifikasi. Di sini ada Pindom plante sebagai awal dari filum rhodophyta ini, memiliki 2 filum, yakni Glaucophyta dan Rhodophyta. Di sini akan dijelaskan mengenai rhodophyta, yakni memiliki 4 subfilum. Yang pertama Cyanidiophthina, Eurodophytina, Metarhodophytina, dan Rhodelophytina. Subfilum dari Cyanidiophthina itu memiliki 1 kelas, yakni Cyanidiophyssae, sedangkan subfilum Eurodophytina itu memiliki 2 kelas, yakni kelas Bamniophysae, yang mana Bamniophysae ini memiliki panjang sekitar 5-10 cm dengan sel-sel tersusun dalam jaringan yang lunak. Lalu yang selanjutnya adalah masih dari Eurodophytina, yakni kelas Florideophysae.
Floridiopice ini memiliki spesies yang bernama Gracilaria sp dengan garis tengah itu sepanjang 2 sampai 3 cm dan tinggi kurang dari 10 sampai 20 cm. Yang selanjutnya dari subfilum Metarodophytina itu memiliki kelas yakni Compsognathophyce dan subfilum terakhir yakni Rhodolophytina memiliki 3 kelas, Porphyridophyce, yang kedua Rhodolophyce, yang terakhir adalah Stylonematophyce. Di sini akan dijelaskan mengenai kelas Floridophyce karena dari filum Rhodophyta ini yang memiliki subkelas hanya Floridophyce. Di sini ada 5 subkelas. Yang pertama subkelas Anthelpiophyce, yang kedua subkelas Corallinophycidae, yang ketiga subkelas Hildenbrandophyce, yang keempat subkelas Mammaliophycidae, yang kelima subkelas Rhodymeniophycidae. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai perincian famili dan contoh spesies alga merah ini akan dijelaskan oleh Alza Adia Fatahsa. Kepada Alza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai perincian famili dan contoh spesies alga merah. Alga merah atau Rhodophyta merupakan filum yang berasal dari subkingdom Biliphyta. Filum ini terdiri atas 4 subfilum. Yang pertama, subfilum Cyanidiopitina. Subfilum ini mempunyai kelas Cyanidiopice dengan satu ordo, yaitu ordo Cyanidiales. Ordo ini ditemukan di lingkungan perairan yang temperatur dan tingkat keasaman tinggi. Ordo ini mempunyai 2 famili, yaitu famili Cyanidiaceae dengan spesies Cyanidium caldarium dan famili Galdieriaceae dengan spesies Galdieria merolae. Subfilum yang kedua yaitu Eurhodophytina yang mempunyai 2 kelas. Kelas pertama, Bangiopice. Bangiopice memiliki 2 ordo. Ordo Bangiales yang terdiri atas 3 famili. Famili Bangiaceae dengan spesies Bangia fuscopurpurea. Famili Granuvillaceae dengan spesies Granuvillum rivulare dan famili Porphyraceae. Lalu, yang kedua, ordo Goniotricales. Ordo ini mempunyai famili Goniotricaceae yang hidup sebagai epifit dan hanya memiliki reproduksi aseksual dengan membentuk monospora. Contoh spesies dari famili ini yaitu Goniotrichum elegans. Kelas yang kedua yaitu kelas Floridiopice yang mempunyai talus sederhana dengan cabang yang beraturan. Kelas ini mempunyai ordo Rhodacliales yang mempunyai famili Rhodacliaceae dan contoh spesies Rhodaclia madagascarensis serta Rhodaclia westi. Kelas ini mempunyai beberapa subkelas. Subkelas yang pertama, Ahanveltiopsida dengan 2 ordo. Ordo Ahanveltiales yang umumnya ditemukan berwarna coklat kegelapan relatif gelap. Ordo Ahanveltiales mempunyai famili Ahanveltiaceae dan contoh spesies Ahanveltia plicata. Lalu ada ordo Pihielales yang mempunyai famili Pihielaceae dengan contoh spesies Pihiela liagorocipilla. Subkelas yang kedua yaitu Corallinopsida yang mempunyai 3 ordo. Ordo Corallinales yang umumnya memiliki warna merah terang. Ordo ini berperan sangat penting untuk ekologi terumbu karang karena memiliki kandungan kapur yang cukup tinggi. Ordo ini terdiri atas 7 famili. Yang pertama, famili Corallinaceae dengan contoh spesies Corallina armata,
famili Hydrolithaceae dengan contoh spesies Hydroliton arenicola, famili Lithopilaceae dengan contoh spesies Lithopilum azorum, famili Lithotamniaceae, famili Mastoposae, famili Porolithaceae, dan yang terakhir famili Spongitaceae. Ordo yang kedua yaitu Rhodogorgonales. Ordo ini memiliki kandungan kapur yang cukup banyak dan tersimpan di dinding sel. Talusnya membentuk filamen yang lebih lunak dan memanjang. Ordo ini umumnya berwarna merah terang. Ordo ini memiliki famili Rhodogorgonaceae dengan contoh spesies Rhenoxia antillana, Rhodenigma contortum, dan Rhodogorgon flagellifera. Lalu, ordo yang terakhir yaitu Ordo Sporolithales yang memiliki famili Sporolithaceae dengan contoh spesies Sporoliton elevatum. Subkelas yang ketiga yaitu Hildenbrandiopisida yang mempunyai ordo Hildenbrandiales dengan famili Hildenbrandiaceae dan contoh spesies Hildenbrandia patula. Selanjutnya, subkelas yang keempat Nemaliopisida yang mempunyai 9 ordo. Ordo yang pertama Acrocaetiales yang menempel pada substrat keras dan membentuk filamen yang bercabang halus. Umumnya berwarna merah muda cenderung pink. Ordo ini memiliki 3 famili. Famili Acrocaetiaceae dengan contoh spesies Acrocaetium angustum. Famili Audoinelliaceae, famili Otiaceae, dan famili Rhodocortonaceae. Ordo yang kedua yaitu Balbianiales. Ordo ini memiliki bentuk filamen bercabang sederhana, dengan filamen utama ditumbuhi talus serabut. Famili pada ordo ini yaitu Balbianiaceae dengan contoh spesies Balbiania investin. Lalu ordo yang ketiga Baliales yang memiliki famili Baliaceae dengan contoh spesies Balianana. Lalu ordo yang keempat ordo Batrachospermales dengan memiliki 3 famili. Famili Batrachospermaceae dengan contoh spesies Batrachospermum ariston, famili Lemaneaceae dengan contoh spesies Lemanea rigida, dan yang terakhir famili Psilocyphonaceae. Ordo kelima yaitu Colaconematales. Bentuk morfologinya menyerupai helaian rambut halus berwarna coklat yang menyelimuti hampir sebagian besar tubuh inang. Memiliki famili Colaconemataceae dengan contoh spesies Colaconema bisporum. Selanjutnya, ordo keenam yaitu Entwisleales dengan famili Entwisleaceae dan contoh spesies Entwislea bella. Selanjutnya, ordo ketujuh yaitu Nemaliales yang menempel pada substrat keras dengan memiliki tekstur berkapur. Memiliki warna dominan kemerahan dengan model percabangan rimbun dan membentuk helaian yang tegak. Ordo ini membagi menjadi 2 subordo. Subordo yang pertama Galoxaurinae dengan 2 famili. Famili Galoxauraceae memiliki spesies Galoxaura barbata dan famili Schinayaceae memiliki spesies Schinaya acuta. Selanjutnya, subordo Nemalinae yang memiliki 3 famili. Famili Liagoropsidaceae dengan contoh spesies Liagoropsis maxima. Famili Nemaliaceae dengan contoh spesies Nemalion purpusilum. Dan yang terakhir, famili Yamadaelaceae dengan contoh spesies Yamadaela australis. Selanjutnya, ordo ke-8 yaitu Palmariales. Memiliki morfologi menyerupai lembaran tipis tidak beraturan dan memiliki warna dominan merah kecoklatan dan merah tua. Mempunyai 4 famili. Famili Meodiscaceae dengan contoh spesies Meodiscus conscrescens. Famili Palmariaceae dengan contoh spesies Palmaria palmata. Famili Rhodophysemataceae memiliki spesies Rhodophysema lundi. Selanjutnya, famili Rhodotamnielaceae dengan contoh spesies Rhodotamniela floridula. Selanjutnya, ordo terakhir yaitu Torreales yang berbentuk filamen memanjang dan jarang terlihat bercabang. Memiliki warna merah tua,
dengan dinding sel sedikit transparan. Famili dari ordo ini yaitu Thoreaceae dengan contoh spesies Thorea hispida dan Thorea clavata. Selanjutnya, subkelas terakhir dari kelas Florideopiceae yaitu Rhodymeniopsida yang memiliki 11 ordo. Ordo yang pertama yaitu Ordo Acrosymphetales dengan 3 famili. Famili Acrosymphytaceae dengan contoh spesies Acrosymphyton tenax. Lalu famili Acrodsauraceae dengan contoh spesies Acrodesaurum gemellifilum, dan famili yang terakhir Schimelmaniaceae dengan contoh spesies Schimelmania pulmosa. Selanjutnya, ordo kedua yaitu Bonema isoniales. Ordo ini tersusun dari talus utama dan diikuti percabangan. Memiliki warna mencolok merah muda atau lebih terang. Ordo ini mempunyai 2 famili, yaitu famili Bonemaisoniaceae dengan contoh spesies Asparagopsis amata dan famili Nacariaceae dengan contoh spesies Nacaria antillana. Selanjutnya, ordo kelima Gigartinales. Sebetulnya ordo ini memiliki 38 famili. Salah satunya famili Gigartinaceae dengan contoh spesies Gigartina densa. Selanjutnya ordo keenam yaitu Gracilariales. Memiliki kandungan agar yang sangat baik, memiliki talus utama tegak dengan percabangan relatif tidak teratur. Memiliki famili Gracilariaceae dengan contoh spesies Gracilaria ambigua. Selanjutnya, ordo ketujuh Halimeniales. Memiliki bentuk talus relatif tipis, talus utama cukup besar dengan percabangan menjulur ke atas, namun memiliki struktur lunak. Ditemukan menempel pada batuan keras, memiliki warna merah kecoklatan dan merah terang. Ordo ini memiliki 2 famili. Yang pertama, famili Halimeniaceae dengan contoh spesies Halimenia angusta dan famili Senghiaceae dengan contoh spesies Senghia comosa. Selanjutnya, ordo ke-8 Nemastomatales yang memiliki 2 famili. Famili Nemastomataceae dengan contoh spesies Nemastoma palmatum dan famili Schizimeniaceae dengan contoh spesies Schizimenia apoda. Ordo yang ketiga yaitu Keramiales. Ordo ini memiliki bentuk tipis dan menempel pada batuan. Ordo ini memiliki 5 famili. Famili Calitaminaceae dengan contoh spesies Calitamnion acutum, famili Keramiaceae dengan contoh spesies Keramium albidium, famili Delesseriaceae dengan contoh spesies Delesseria intermedia, famili Rhodomelaceae, dan yang terakhir famili Wrangeliaceae. Selanjutnya, ordo keempat yaitu Gelidiales. Ordo ini berukuran relatif kecil dan memiliki warna cenderung merah terang dan merah gelap. Ordo ini memiliki 4 famili. Famili Gelidiaceae dengan contoh spesies Gelidium asperum, famili Gelidielaceae dengan contoh spesies Gelidiella indica, famili Orthogonacladiaceae dengan contoh spesies Orthogonacladia rectangularis, dan yang terakhir famili Pterocladiaceae dengan contoh spesies Pterocladia sonorensis. Selanjutnya, ordo ke-9 yaitu Peisonelliales dengan famili Peisonelliaceae dan contoh spesies Peisonellia delicata. Selanjutnya, ordo ke-10 ordo Plocamiales dengan 3 famili. Famili Plocamiaceae dengan contoh spesies Plocamium angustum. Famili Pseudoanemoniaceae dengan contoh spesies Humbrella hydra. Dan famili Sarcodiaceae dengan contoh spesies Sarcodia marginata. Selanjutnya, ordo ke-11 Rhodymeniales yang memiliki 6 famili. Famili Campiaceae dengan contoh spesies Campia expansa, famili Faucaceae dengan contoh spesies Faucea madagascarensis, famili Fraelaceae, famili Hypnocladiaceae, famili Lomentariaceae, dan yang terakhir famili Rhodymeniaceae. Selanjutnya,
ordo ke-12 yaitu Sepdeniales dengan famili Sepdeniaceae dan contoh spesies Sepdenia integra. Selanjutnya, subfilum yang ketiga dari filum Rhodophyta yaitu Metarrhodopitina yang mempunyai kelas Compsophogonopiceae dengan 3 ordo. Yang pertama, ordo Compsophogonales dengan 2 famili. Famili Boldiaceae dengan contoh spesies Boldia erythrosipon, famili Compsophogonaceae dengan contoh spesies Compsophogon sparsus. Selanjutnya, ordo kedua yaitu Erythropeltidales dengan famili Erythrotrichiaceae dan contoh spesies Erythrotrichia carnea. Selanjutnya, ordo ketiga yaitu Rhodocaetales dengan famili Rhodocaetaceae dan contoh spesies Rhodocaeta pulchella. Selanjutnya, subfilum keempat dan sekaligus subfilum penutup dari filum Rhodophyta yaitu Rhodelophytina yang mempunyai 3 kelas. Kelas pertama, Porphyridiopiceae dengan 1 ordo, Porphyridiales dengan famili Porphyridiaceae dan contoh spesies Porphyridium sordidum. Kelas kedua, Rhodelophyceae yang mempunyai 3 ordo. Ordo pertama, Dixonielales dengan famili Dixonielaceae dan contoh spesies Dixoniela grisea. Ordo kedua, Glaucosphaerales dengan 2 famili. Famili Glaucosphaeraceae dengan contoh spesies Glaucosphaera vacuolata dan famili Scuja-peltaceae dengan contoh spesies Scuja-peltanuda. Ordo ketiga, Rhodelales dengan famili Rhodelaceae dan contoh spesies Corinoplastis japonica. Selanjutnya, kelas ketiga, Stylonematopiceae dengan 2 ordo. Ordo pertama, Rufusiales dengan famili Rufusiaceae dan contoh spesies Rufusia pilicola. Selanjutnya, ordo kedua, Stylonematales dengan 2 famili. Famili pertama, Prachmonemataceae dengan contoh spesies Prachmonema sordidum. Selanjutnya, famili kedua, Stylonemataceae dengan contoh spesies Stylonema acutum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai reproduksi dan siklus hidup Rhodophyta akan dijelaskan oleh Media Fevrianti. Kepada Media, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi dan siklus hidup pada Rhodophyta. Sebelum mempelajari materi ini, maka kita harus mengetahui dulu istilah-istilah yang digunakan untuk bisa memahami materi ini. Sebagai pendahuluan, berikut akan dijelaskan. Yang pertama, alat kelamin jantan disebut spermatangium. Dalam satu spermatangium hanya dibentuk satu spermatium saja. Spermatium ini adalah sel kelamin jantan yang tidak berflagela. Yang kedua yaitu alat kelamin betina yang disebut carpogonium. Terdiri atas satu sel yang di bagian ujungnya terdapat suatu tonjolan yang disebut trikogin, sedangkan inti terdapat di bagian dasar dari carpogonium itu. Selanjutnya, alga merah juga membentuk satu atau beberapa macam spora yang tidak berflagela. Yang pertama ada carpospora, yaitu spora yang terbentuk secara seksual. Spora ini terbentuk secara langsung ataupun tidak langsung dari sebuah zigot. Yang kedua yaitu ada spora netral. Spora netral ini adalah spora yang tidak terbentuk dari sporangium, melainkan terbentuk dari perubahan sel vegetatif. Yang ketiga ada monospora, yaitu spora yang terbentuk dalam sporangium yang hanya menghasilkan satu spora saja. Selain itu ada juga bispora. Berarti pengertiannya sama dengan monospora, hanya berbeda dalam jumlah yang dihasilkan. Jika bispora, maka pengertiannya adalah spora yang terbentuk dalam sporangium yang hanya menghasilkan 2 spora. Tetraspora menghasilkan 4 spora, sedangkan polispora menghasilkan banyak spora.
Kemudian, reproduksi alga merah ini dapat dilakukan baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksualnya terjadi melalui pembuahan sel telur di dalam karpogonium oleh spermatium. Sedangkan reproduksi aseksualnya terjadi secara fragmentasi talus dan pembentukan aplanospora atau spora yang tidak bergerak. Proses perkembangbiakan seksual dan aseksual. Yang pertama, proses perkembangbiakan secara seksual. Spermatium yang dibebaskan dari spermatangium terbawa gerakan air sampai pada trikogen. Nah, di sini seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa spermatium itu tidak memiliki flagel. Oleh sebab itu, agar ia bisa sampai pada inti dari sel telur, maka pergerakannya dibantu oleh gerakan air. Pada tempat menempelnya spermatium terbentuklah lubang kecil sehingga inti dari spermatium dapat masuk ke dalam trikogen dan bermigrasi ke bagian dasar dari karpogonium di mana inti karpogonium berada. Kedua inti kemudian bersatu dan terbentuklah zigot. Yang kedua yaitu proses perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan aseksual ini diawali dengan terbentuknya aplanospora, yaitu spora non-motil atau spora yang tidak bergerak yang berasal dari talus ganggang yang sifatnya diploid. Selanjutnya, spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah baru. Materi selanjutnya yaitu siklus hidup pada Rhodophyta. Ada dua tipe siklus hidup pada Rhodophyta. Yang pertama ada bifasik dan yang kedua ada trifasik. Untuk yang pertama yaitu bifasik. Pergantian keturunan yang bifasik mempunyai dua tipe yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti zigot yang sifatnya diploid akan langsung mengadakan pembelahan reduksi hingga terbentuklah karpospora yang haploid, kemudian tumbuh menjadi gametofit. Yang kedua, inti zigot tidak mengadakan pembelahan reduksi, tetapi pembelahannya secara mitosis, maka terbentuklah karposporofit yang diploid. Karena tidak mengadakan pembelahan reduksi atau meiosis, maka hasil anakannya pun akan tetap bersifat diploid. Kemudian, karposporofit yang diploid ini akan menghasilkan karposporangium yang intinya mengadakan pembelahan reduksi membentuk karpospora yang haploid dan tumbuh menjadi gametofit. Jadi pembelahan secara reduksinya itu terjadi pada inti karposporangium sehingga membentuk karpospora yang haploid. Intinya sama-sama akan menghasilkan gametofit dan gametofit di sini yaitu berarti talus dari alga merah sendiri. Tipe yang kedua yaitu trifasik. Di sini terdapat keturunan gametofit, karposporofit yang berada di dalam gametofit dan tetrasporofit. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal ini terjadi karena inti zigot membelah secara mitosis hingga terbentuklah karposporofit dengan karposporangium yang karposporanya diploid. Setelah karpospora diploid tersebut dibebaskan, kemudian tumbuh menjadi tetrasporofit yang hidup bebas. Tetrasporofit yang hidup bebas akan membentuk tetrasporangium yang intinya diploid, kemudian akan mengalami pembelahan reduksi hingga membuat 4 spora haploid yang disebut tetraspora. Barulah tetraspora ini akan berkembang menjadi gametofit. Jadi intinya sama saja, namun berbeda pada proses pembelahannya. Jadi di daur hidup yang bifasik berarti daur hidup yang terdiri atas keturunan gametofit dan karposporofit, sedangkan trifasik adalah daur hidup yang terdiri atas gametofit, karposporofit dan tetrasporofit. Berikut merupakan contoh pergiliran keturunan Rhodophyta, misalnya pada genus Polysiphonia. Yang pertama diawali dari sporofit. Sporofit ini akan menghasilkan meiospora yang akan berkembang menjadi gametofit. Gametofit ini akan membentuk spermatangium yang menghasilkan spermatium dan karpogonium. Kemudian spermatium ini menempel pada ujung trikogen.
lalu masuk ke dalam dasar sel. Di sini akan terjadi peleburan antara inti sperma dan inti sel ovum, membentuk zigot yang disebut goninoblast. Goninoblast ini adalah filamen yang terbentuk dari zigot dan di ujung filamen ini terbentuk karposporangium. Selanjutnya, di dalam karposporangium ini terbentuk karpospora. Karpospora akan keluar dari karposporangium untuk selanjutnya tumbuh menjadi sporofit atau polisifonia yang baru. Jadi, dalam pertumbuhan polisifonia ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual berlangsung secara bergantian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai kegunaan dan manfaat alga merah bagi manusia dan ekologis. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Ternyata memang banyak sekali kegunaan dan manfaat alga merah ini baik bagi manusia maupun ekologisnya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari yang pertama, yakni sebagai sumber utama energi dan makanan di perairan. Kenapa alga merah dapat dikatakan sebagai sumber utama energi dan makanan di perairan? Karena alga merah ini merupakan penghasil utama bahan organik di dalam ekosistem perairan. Selain itu, alga merah juga dapat melakukan fotosintesis karena dia memiliki pigmen fotosintesis seperti picobilin, yang nantinya hasil dari fotosintesis tersebut akan dimanfaatkan oleh organisme-organisme lain yang ada di perairan. Oleh karena itu, rantai makanan yang ada di perairan itu amat sangat bergantung terhadap adanya alga merah. Kemudian, kegunaan yang kedua yakni untuk makanan manusia. Mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, alga merah ini dijadikan sebagai bahan makanan. Di antaranya, jenis alga merah yang dijadikan sebagai bahan makanan adalah alga merah jenis Porphyra, Palmaria, Chondrus, Gigartina, dan Rhodymenia. Porphyra sendiri merupakan jenis alga merah yang sangat penting dan biasanya itu dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan nori di Jepang. Kenapa alga merah ini dijadikan sebagai bahan makanan dalam jenis Porphyra ini? Karena memiliki kandungan protein, vitamin A, dan juga vitamin C yang sangat tinggi. Selain itu, bahkan di Jepang hampir 29,5 juta kilogram Porphyra digunakan setiap tahunnya. Yang berarti bahwasanya masyarakat di Jepang itu sudah gemar mengonsumsi alga merah jenis Porphyra ini. Kemudian, Palmaria sendiri juga dijadikan sebagai bahan makanan yang biasanya itu di setiap negara memiliki merek yang berbeda-beda. Contohnya itu merek Dulce di Kanada, merek Sol di Islandia, dan juga di Kanada itu biasanya digunakan untuk campuran bir, sedangkan di Rusia itu Palmaria ini digunakan untuk membuat alkohol yang diawali dengan fermentasi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada Chondrus, lebih tepatnya Chondrus crispus. Chondrus crispus di sini itu digunakan dalam pembuatan es krim dan berbagai jenis makanan lainnya. Kenapa digunakan sebagai pembuatan es krim? Karena memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi dan digunakan sebagai bahan makanan di Amerika Serikat, biasanya Islandia, Prancis, dan bahkan di Indonesia juga mulai dijadikan sebagai berbagai jenis bahan makanan. Kemudian selanjutnya ada Gigartina papillata. Gigartina papillata ini di Islandia dijadikan sebagai bahan pembuatan puding karena memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada Rhodymenia palmata. Rhodymenia palmata ini jenis alga merah yang umumnya itu digunakan sebagai bahan makanan oleh nelayan yang biasanya itu dikenal dengan nama dulse. Kemudian kegunaan yang ketiga ada sebagai agar-agar. Mungkin kita asing, agar-agar di sini itu agar-agar yang seperti apa? Nah, jadi beberapa jenis alga merah itu menghasilkan sejenis gel atau gelatin itu yang kemudian diberi nama agar-agar. Nah, contohnya itu pada alga merah jenis Glaciralia lichenoides. Agar-agar ini biasanya itu dijadikan sebagai media budidaya di laboratorium untuk membudidayakan fungi, bakteri, dan juga membudidayakan jenis alga lainnya. Selain itu juga dijadikan sebagai bahan obat pencahar, kemudian untuk kosmetik, dan juga untuk industri kulit. Kemudian kegunaan yang keempat yakni karaginan. Karaginan di sini merupakan suatu bahan yang digunakan untuk pembuatan pasta gigi, kosmetik, dan juga untuk industri kulit. Nah, kemudian jenis alga merah yang digunakan dalam pembuatan karaginan ini yakni jenis Chondrus dan Gigartina papillata. Kemudian kegunaan yang kelima yakni funori. Nah, funori ini itu merupakan suatu lem yang berasal dari alga merah, berasal dari Jepang, yakni yang pertama yakni menggunakan alga merah jenis Loiopeltis furcata. Kemudian funori ini dijadikan lem karena memiliki daya adesif yang sangat tinggi.
Oleh karena itu dijadikan untuk lem kertas dan juga untuk lem kain. Jenis algi merah yang dijadikan untuk pembuatan funori selain Gliopeltis furcata ini juga dapat menggunakan kondrus. Kemudian kegunaan yang keenam yakni sebagai sumber mineral. Nah, algi merah ini dijadikan sebagai sumber mineral karena beberapa jenis algi merah, yakni diantaranya ada jenis rhodymenia itu ketika diekstraksi menghasilkan bromin sekitar 3-6%. Yakni bromin sendiri itu kan merupakan mineral yang sangat berguna bagi tubuh kita ketika algi merah itu dikonsumsi oleh kita. Kemudian kegunaan yang ketujuh untuk makanan ternak. Jenis algi merah yang dijadikan untuk makanan ternak yakni jenis rhodymenia. Biasanya itu ada di negara Jepang. Kenapa jenis rhodymenia dijadikan sebagai makan ternak di Jepang itu? Karena produksi dari rhodymenia ini itu sangat banyak, oleh karenanya dijadikan sebagai makan ternak. Kemudian yang ke-8 untuk bahan pupuk. Kenapa dijadikan sebagai bahan pupuk? Karena memiliki kandungan fosfor, kalium, dan beberapa unsur-unsur runit lainnya. Kemudian cara pembuatan pupuk dari algi merah ini tidak begitu sulit, yakni hanya dengan menambahkan bahan-bahan organik lain kepada algi merah itu. Kemudian algi merah dan bahan-bahan organik tersebut itu dibiarkan membusuk di atas tanah, yang seketika ketika sudah membusuk, tanah tersebut akan memiliki tingkat kesuburan yang jauh lebih tinggi. Kemudian manfaat yang ke-9 yakni sebagai obat-obatan. Beberapa jenis algi merah itu memiliki kandungan, yakni kandungan antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, antivirus, antikarsiogenik yang sangat bermanfaat bagi tubuh yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya itu antibakteri pada jenis Rhodomela spp, Caloficus serratus, untuk karsiogenik pada jenis Klesiralia spp, dan masih banyak juga yang lainnya. Kemudian yang ke-10 untuk penelitian biologi. Dalam penelitian biologi di sini itu maksudnya algi merah itu diteliti oleh para ilmuwan untuk diteliti fisiologinya. Juga biasanya itu keterkaitan algi merah terhadap fotosintesis itu seperti apa, maka akan diteliti. Dan juga kandungan-kandungan apa saja yang terdapat di dalam algi merah itu diteliti oleh para ilmuwan. Kemudian manfaat yang terakhir yakni algi merah sangat bagus untuk anti-aging. Mungkin sudah banyak sekali ya skincare gitu yang menggunakan jenis algi merah ini untuk bahan utama skincare-nya karena memiliki kandungan anti-aging untuk perawatan kulit. Yakni diantaranya itu algi merah mengandung antioksidan yang berguna untuk menangkal radikal bebas. Kemudian algi merah mengandung asam lemak esensial yang dapat mencegah munculnya kerutan. Algi merah juga mengandung vitamin B12 yang dapat meredakan peradangan kulit. Kemudian mengandung protein yang baik untuk regenerasi sel. Jadi ketika kebutuhan protein dari sel itu terpenuhi, maka regenerasi selnya pun akan bagus. Dan yang terakhir, algi merah ini juga bertindak sebagai humektan yang menjaga kelembapan kulit. Humektan itu merupakan suatu zat kimia yang dapat menarik kelembapan dari udara ke dalam kulit sehingga kulit kita itu akan selalu lembab dan tidak kering seperti itu, dan kesehatan kulit pun akan semakin terjaga. Kemudian selanjutnya materi yang terakhir yakni mengenai penelitian terkini dari alga merah. Di sini saya mengambil 3 penelitian terkini, dimulai dari yang pertama yakni isolasi bakteri simbion alga merah dari perairan Tongkeina, Sulawesi Utara. Apa sih bakteri simbion alga merah itu? Nah, bakteri simbion ini merupakan bakteri yang ada di alga merah, tapi merupakan bakteri yang menunjukkan aktivitas antimikroba, artinya tidak berdampak buruk gitu di perairan. Bahkan bakteri ini tuh memiliki kemampuan yang hampir sama dengan inangnya, yakni dalam hal ini yakni alga merah, yaitu menghasilkan senyawa bioaktif. Bakteri simbion ini juga menghasilkan metabolit sekunder yang kemudian digunakan oleh alga merah sebagai bahan bioaktif. Nah, pemanfaatan dari bakteri simbion alga merah ini merupakan salah satu solusi yang baik gitu dalam mengeksploitasi bahan bioaktif yang dihasilkan akibat simbiosis antara bakteri dan alga merah. Kemudian penelitian yang kedua yakni mengenai optimasi konsentrasi kalium hidroksida pada ekstraksi karaginan dari alga merah jenis Capopicus alvarezi asal Pulau Lemukutan. Pada penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum larutan kalium hidroksida pada proses ekstraksi karaginan yang memenuhi standar FCC. Hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwasanya konsentrasi optimum kalium hidroksida yang dibutuhkan pada proses ekstraksi karaginan itu diperoleh pada konsentrasi 0,4 molar yang menghasilkan rendemen sebesar 47,74% dan kadar sulfat karaginan hasil isolasinya diperoleh sebesar 14,75%. Jadi memang banyak sekali, cukup banyak gitu konsentrasi yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ada
produksi substrat fermentasi bioetanol dari alga merah jenis Glyceralia verrucosa melalui hidrolisis enzimatik dan kimiawi. Nah, alga merah Glyceralia verrucosa ini awalnya itu dihidrolisis secara enzimatik dengan menggunakan pH buffer fosfat yakni antara 6 sampai 8 dan suhu inkubasi 30 sampai 70 derajat Celcius serta dihidrolisis secara kimiawi dengan HCl. HCl-nya yakni konsentrasinya 10 sampai 30% menggunakan spektrofotometer. Setelah mendapatkan substrat fermentasi bioetanol tersebut yang mengandung gula reduksi, kemudian substratnya itu difermentasi dengan ragi roti Saccharomyces cerevisiae selama 7 hari, yang kemudian diambil fitratnya untuk selanjutnya itu didistilat. Hasil distilat ini dianalisis secara kimiawi dan fisika serta dianalisis menggunakan instrumen GC itu ternyata mengandung senyawa etanol yang cukup banyak gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi penelitian terkini alga merah. Dan cukup sekian juga dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.